Kerajaan Batak pada masa Kerajaan Batak yang berpusat di Bangkara, Kerajaan Batak, yang dalam pemerintahan dinasti Sisingamangaraja, membagi Kerajaan Batak dalam 4 wilayah yang disebut Raja Maropat, yaitu Raja Maropat Silindung, Raja Maropat Samosir, Raja Maropat Humbang, Raja Maropat Toba. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda membentuk Kresidenan Tapanuli pada tahun 1910. Kresidenan Tapanuli terbagi atas 4 wilayah yang disebut Afdelin, dan saat ini dikenal dengan kabupaten atau kota, yaitu Afdelin Padang Sidempuan, yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan. Afdeling Nias, yang sekarang menjadi Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Afdeling Sibolga dan Omen Landeng, yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Afdeling Batak Landeng, yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Daire, dan Kabupaten Pakpak Barat. Awal kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia pun tetap menjadikan Tapanuli menjadi sebuah keresidenan. Ferdinand Lumban Tobing merupakan residen Tapanuli yang pertama. Ada sedikit perubahan dilakukan pada nama, namun pembagian wilayah tetap sama. Nama Afdeling Batak Landen misalnya diubah menjadi Luhak Tanah Batak, dan Luhak pertama yang diangkat adalah Cornelius Sihombing yang pernah menjabat sebagai Demang Silindun. Nama Onder Afdeling pun diganti menjadi Urong, dan para Demang yang memimpin Onder Afdeling diangkat menjadi Kepala Urung. Onder Distrik pun menjadi Urung Kecil yang dipimpin oleh Kepala Urung Kecil yang dulu adalah sebagai asisten Deman. Seiring dengan perjalanan sejarah, pemerintahan di Kresidenan Tapanuli pernah dibagi dalam 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Silindung, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang, Kabupaten Toba. Kultural Batak Toba adalah suatu kesatuan kultural. Batak Toba tidak mesti tinggal di wilayah geografis Toba, meski asal muasal adalah Toba. Sebagaimana suku-suku bangsa lain, etnis Batak Toba pun bermigrasi ke daerah-daerah yang lebih menjanjikan penghidupan yang lebih baik. Contoh, mayoritas penduduk asli Silindung adalah marga-marga Huta Barat, Panggabel, Huta Galung, Simorangkir, Huta Pen, dan Lumban Tobing. Padahal keenam marga tersebut adalah keturunan Guru Mangaloksa yang merupakan anak kedua dari Raja Hasibuan di wilayah Toba. Demikian pula marga Nasucian yang kebanyakan tinggal wilayah Padang Sidempuan adalah saudara marga Siahar di Bali. Tentu kedua marga ini adalah turunan leluhur yang sama. Batak Toba sebagai kesatuan kultural pasti dapat menyebar ke berbagai penjuru melintasi batas-batas geografis asal leluhurnya. Si Raja Batak yakni wilayah Toba yang secara spesifik adalah Desa Cianjur mula-mula terletak di lereng Gunung Pusuk Buhit, kira-kira 45 menit berkendara dari Pangururan. Ibu kota Kabupaten Samosir sekarang. Penyerahan kedaulatan awal tahun 1950. Ketika penyerahan kedaulatan pada permulaan tahun 1950, Kresidenan Tapanuli yang sudah disatukan dalam Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam 4 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, sebelumnya Kabupaten Tanah Batak, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelumnya Kabupaten Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelumnya Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Nias sekarang peninggalan persidangan para raja yang ada di Tomok, Samosir. Pada Desember tahun 2008, Kresidenan Tapanuli disatukan dalam Provinsi Sumatera Utara. Toba saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir yang beribu kota di Bali C. Kabupaten Toba Samosir dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal di daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Toba Samosir ini merupakan pemekaran dari daerah tingkat 2 Kabupaten Tapanuli Utara. Rumah tradisional orang Batak Toba disebut Rumah Bolon,
atau Jabu Bolon, yang memiliki bangunan 4 persegi panjang yang kadang-kadang ditempati oleh 50 keluarga. Memasuki rumah Bolon ini harus menaiki tangga yang terletak di tengah-tengah rumah. Dengan jumlah anak tangga yang ganjil, bila orang hendak masuk rumah tersebut, harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok yang melintang. Menundukkan kepala dimaknai sebagai wujud penghormatan tamu terhadap si pemilik rumah. Berbeda dengan rumah-rumah Batak di daerah pesisir, pintu rumah di daerah Batak Toba berupa pintu kolon yang terdapat di bawah lantai rumah. Bagian dalam rumah tidak memiliki bagian dalam yang terpisah, melainkan membentuk satu ruangan besar yang berukuran 20-40 kaki. Rumah Batak Toba pada umumnya dibangun dengan menggunakan bahan-bahan bangunan yang bagus, memperlihatkan tanda-tanda keahlian yang tinggi, dan banyak di antara rumah-rumah tersebut yang turut dihiasi dengan ukiran dan lukisan. Pakaian tradisional. Pakaian tradisional Batak Toba adalah ulos. Dalam bahasa Batak Toba, ulos berarti kain. Cara membuat ulos yaitu dengan cara ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulas adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja, kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak, tetapi kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantan, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos rajel, ulos ragi botit, ulos gobar, ulos saput ulos yang digunakan sebagai pembungkus jenazah, dan ulos sibolan. Agamar. Sebelum masyarakat Batak Toba mengenal agama Kristen, kepercayaan leluhur, yakni Parmalim, telah menjadi sebuah kepercayaan orang Batak Toba secara turun-temurun. Namun, sejak tahun 1863, misionaris Lutheran asal Jerman yakni Ludwig Ingwer Nammensen atau orang Batak lebih mengenal dengan Ingwer Ludwig Nammensen atau dipanggil Nammensen, tiba di tanah Batak, kemudian menyebarkan agama Kristen Protestan yang beraliran Lutheranisme tersebut di antara masyarakat tanah Batak. Sebelum Nammensen, beberapa misionaris telah menyebarkan agama Kristen di tanah Batak, akan tetapi belum berhasil. Nammensen berasal dari Jerman, tetapi lebih dikenal di Indonesia. Hasil dari pekerjaannya adalah berdirinya sebuah gereja Protestan dengan aliran Lutheran terbesar di Indonesia, yang di tengah-tengah etnis Batak Toba yaitu Huria Kristen Batak Protestan HKBP.